teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat semuanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Intermediate 2, dan kami dari kampus Trisakti School of Management akan mempresentasikan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Felix Leonardo dengan NIM 2019-50170. Yang kedua ada Araina Putri dengan NIM 2019-50334. Selanjutnya, yang ketiga ada Elisa Sona Ramawati dengan NIM 2019-50508. Dan saya sendiri, Husnaini Nurwijananda dengan NIM 2019-50384. Dan selanjutnya, kami akan menjelaskan PSAK 25. Tolong disimak ya. Yang akan dibahas yaitu materinya ada kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan, dan penerapan tidak praktis. Dalam materi pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilities, ekuitas, dan pendapatan dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan. Yang pertama, pengakuan, yaitu kapan dan kondisi seperti apa diakui. Yang kedua, pengukuran, yaitu berapa banyak yang diakui. Yang ketiga, penyajian, yaitu bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam pengembangan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Araina. Selanjutnya adalah entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut satu, yaitu dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, ataupun arus kas entitas. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Kemudian selanjutnya, penerapan perubahan kebijakan akuntansi itu yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika ada, dan yang kedua, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
Kemudian selanjutnya, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen LK yang tidak dapat diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan LK atau laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Perubahan estimasi akuntansi adalah, yang pertama, penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status terkini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Yaitu sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu sistem ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Selanjutnya, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan yang disebutkan sebelumnya, diakui secara perspektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama, periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Materi selanjutnya adalah kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung satu, kesalahan material, atau dua, tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau aktivitas tertentu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan kedua secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan dalam periode lalu dapat berupa 1. Dampak kesalahan perhitungan matematis, 2. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, 3. Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan yang terakhir adalah kecurangan. Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan yang lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan satu, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.
Materi keempat yaitu penerapan tidak praktis. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, saya akan melanjutkan materi 4 tentang penerapan tidak praktis dalam PSAK 25. Nah, penerapan retrospektif ini atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang pertama menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan, dan akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Baik, kita masuk ke contoh soal PSAK 25. Nanti ada catatan atas laporan keuangan dari PT Delta. Nah, pada tahun 2000X2, PT Delta mengubah kebijakan akuntansi penyusutan aset tetapnya, sehingga menerapkan lebih banyak pendekatan komponen secara penuh pada saat yang sama dalam menetapkan model revaluasi. Nah, pada tahun sebelum 2000X2, catatan atas PT Delta tidak cukup detail untuk menerapkan pendekatan komponen secara penuh. Pada akhir tahun 2000X1, manajemen membuat survei teknis untuk memperoleh informasi komponen yang dimiliki terkait nilai wajar, umur manfaat, nilai residu estimasian, dan jumlah yang dapat disusutkan pada awal tahun 2000X2. Nah, namun survei tersebut tidak menyediakan dasar yang cukup untuk mengestimasi secara andal biaya untuk komponen yang sebelumnya tidak dicatat secara terpisah, dan catatan yang ada sebelum survei tidak mengizinkan informasi ini direkonstruksi. Nah, manajemen menyimpulkan menerapkan untuk kebijakan baru secara retrospektif mulai 2000X2. Nah, informasi tambahannya yaitu tarif pajaknya jadi 30%. Nah, berikut catatan atas laporan keuangannya aset tetap pada 2000X1. Diketahui bahwa biaya periode awalnya itu 25.000, penyusutannya itu 14.000, nilai buku netonya itu menjadi 11.000. Nah, beban penyusutan prospektif untuk tahun 2000X2 dengan dasar yang lama itu menjadi 1.500. Nah, setelah melakukan beberapa hasil survei teknis, diketahui bahwa penilaiannya itu 17.000, nilai residu estimasiannya 3.000, nilai umur sisa aset rata-rata adalah 7 tahun, dan beban penyusutan untuk aset tetap yang ada untuk 2000X2 menjadi Rp2.000. Nah, berikut informasi tambahan terkait catatan atas laporan keuangan PT Delta tadi. Mulai dari 2000X2, PT Delta mengubah kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap, sehingga menerapkan pendekatan komponen yang lebih penuh pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Yang kedua, manajemen berpendapat bahwa kebijakan ini menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan, karena komponen aset tetapnya ini lebih akurat dan berdasarkan nilai terkini. Yang ketiga, kebijakan ini diterapkan secara prospektif mulai dari 2000X2 karena tidak praktis untuk mengestimasi dampak penerapan kebijakan, baik secara retrospektif atau secara prospektif dari tanggal yang lebih awal. Nah,
Nah, oleh karena itu, penerapan kebijakan baru tidak mempunyai dampak atas periode sebelumnya. Dampak tahun berjalan ialah meningkatkan jumlah yang tercatat aset tetap pada awal tahun sebesar 6.000, meningkatkan penyisihan pajak tangguhan awal sebesar 1.800, menghasilkan surplus evaluasi pada awal tahun sebesar 4.200, dan meningkatkan beban penyusutan sebesar 500, juga mengurangi beban pajak sebesar 150. Oke, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.